Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, weton bukan sekadar penanda hari lahir seseorang. Weton dipercaya sebagai sebuah peta kehidupan, sebuah tanda yang menggambarkan watak, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki yang akan dialami seseorang sepanjang hidupnya. Tradisi ini telah diwariskan sejak ratusan tahun lalu, bahkan sejak masa kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Pada masa itu, para raja tidak hanya mengandalkan kekuatan pasukan atau kecerdikan politik. Mereka juga sangat memperhatikan petunjuk dari ilmu kebijaksanaan Jawa yang tertulis dalam berbagai kitab primbon. Kitab-kitab tersebut tidak hanya berisi perhitungan hari baik atau ramalan nasib. Di dalamnya juga tersimpan berbagai petuah kehidupan dari para leluhur, yang dipercaya dapat menjadi pegangan bagi manusia agar tidak tersesat dalam menjalani takdirnya. Salah satu weton yang cukup sering dibicarakan dalam kitab-kitab primbon adalah weton Wage. Weton ini dikenal memiliki energi kehidupan yang unik. Dalam perhitungan Jawa, Wage memiliki nilai neptu yang sering dikaitkan dengan sifat ketenangan, ketekunan, dan kekuatan batin yang tersembunyi. Namun menariknya, para leluhur juga percaya bahwa orang yang lahir pada weton Wage sering menjalani kehidupan yang tidak biasa. Mereka kerap mengalami fase naik turun yang cukup tajam dalam perjalanan hidupnya. Ada masa ketika kehidupan terasa sangat sulit, penuh ujian, dan seolah semua jalan terasa buntu. Tetapi di sisi lain, ada juga masa ketika keberuntungan datang begitu cepat, bahkan dari arah yang tidak pernah disangka sebelumnya. Karena keunikan inilah, pada zaman dahulu para penasihat kerajaan dan para empu spiritual sering memperhatikan orang-orang yang lahir pada weton Wage. Dalam beberapa kisah yang beredar dalam tradisi lisan masyarakat Jawa, disebutkan bahwa para raja kuno pernah meninggalkan pesan khusus bagi orang-orang yang memiliki weton ini. Pesan tersebut bukanlah ramalan biasa, melainkan semacam petunjuk hidup yang dipercaya dapat membantu seseorang menjaga keseimbangan antara nasib, usaha, dan jalan rezekinya. Para raja Jawa pada masa lampau dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya menguasai wilayah kekuasaan, tetapi juga memahami kebijaksanaan hidup yang dalam. Mereka belajar dari para resi, empu, dan orang-orang bijak yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari rahasia alam dan kehidupan manusia. Dari situlah lahir berbagai nasihat yang kemudian diwariskan turun-temurun hingga ke generasi sekarang. Konon, dari sekian banyak petuah yang ditinggalkan, terdapat 5 pesan utama yang dianggap sangat penting bagi orang yang lahir pada weton Wage. Pesan-pesan ini dipercaya berkaitan langsung dengan perjalanan hidup mereka. Mulai dari cara menghadapi cobaan, menjaga hubungan dengan sesama manusia, hingga bagaimana seseorang bisa membuka pintu keberuntungan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang membuat banyak orang merasa penasaran. Dari kelima pesan tersebut, ada satu pesan yang dianggap paling sakral sekaligus paling menggetarkan. Pesan ini disebut-sebut sebagai pesan paling menyeramkan, karena tidak semua orang mampu menjalankannya. Tetapi anehnya, justru pesan itulah yang dipercaya memiliki kekuatan besar untuk membuka jalan menuju keberuntungan dan kekayaan yang tak terduga. Banyak orang yang pernah mendengar pesan ini merasa merinding. Bukan karena berhubungan dengan hal-hal gaib yang menakutkan, melainkan karena pesan tersebut menyentuh sisi terdalam dari perjalanan hidup manusia. Lalu, apa sebenarnya pesan-pesan rahasia yang dahulu ditinggalkan oleh para raja Jawa untuk weton Wage? Dan mengapa pesan kelima disebut sebagai pesan yang paling menggetarkan sekaligus dipercaya mampu membuka pintu rezeki yang sangat besar? Sebelum kita sampai pada pesan yang terakhir, mari kita mulai terlebih dahulu dari pesan pertama yang konon menjadi dasar dari seluruh perjalanan hidup orang yang lahir pada weton Wage. Pesan pertama yang konon diwariskan oleh para raja Jawa kuno kepada orang-orang yang lahir pada weton Wage terdengar sederhana. Namun di balik kesederhanaannya, pesan ini menyimpan makna yang sangat dalam. Pesan itu berbunyi, jangan pernah sombong ketika rezeki mulai datang. Dalam ajaran kebijaksanaan Jawa,
Kesombongan dianggap sebagai salah satu sifat yang paling berbahaya bagi perjalanan hidup seseorang. Bukan hanya karena bisa merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga karena dipercaya dapat menutup jalan keberuntungan yang sebenarnya sudah terbuka. Para leluhur Jawa sejak dahulu memahami bahwa kehidupan manusia selalu bergerak seperti roda yang berputar. Kadang seseorang berada di bawah, mengalami kesulitan dan ujian yang berat. Namun pada waktu tertentu, roda kehidupan itu bisa berputar ke atas, membawa keberuntungan, kemudahan, dan rezeki yang melimpah. Hal inilah yang sering terjadi pada orang yang lahir pada weton Wage. Menurut berbagai catatan dalam Primbon Jawa, orang dengan weton ini sering mengalami fase kehidupan yang naik turun dengan cukup tajam. Mereka bisa mengalami masa-masa sulit yang panjang, penuh perjuangan, dan terkadang harus bekerja lebih keras dibandingkan orang lain. Namun ketika waktunya tiba, keberuntungan bisa datang secara tiba-tiba. Ada yang mendapatkan peluang usaha besar, ada yang tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang membuka jalan kesuksesan, bahkan ada pula yang mendapatkan rezeki dari arah yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Akan tetapi disinilah letak ujian terbesar bagi orang yang lahir pada weton Wage. Ketika keberhasilan mulai datang, seringkali muncul perasaan bangga yang perlahan berubah menjadi kesombongan. Seseorang yang dahulu pernah merasakan kesulitan hidup, tiba-tiba merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Ia mulai meremehkan orang-orang yang dulu pernah berjalan bersamanya dalam masa sulit. Dalam ajaran kebijaksanaan Jawa kuno, sikap seperti ini dipercaya bisa mengundang runtuhnya keberuntungan yang sedang datang. Para raja Jawa pada masa lalu sangat memahami sifat dasar manusia ini. Karena itulah mereka memberikan pesan khusus agar orang-orang yang lahir pada weton Wage selalu menjaga kerendahan hati, terutama ketika hidup mulai membaik. Mereka mengajarkan bahwa keberuntungan bukanlah sesuatu yang datang selamanya. Ia bisa datang dan pergi, tergantung bagaimana seseorang memperlakukan hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Orang yang rendah hati akan selalu dihormati oleh banyak orang. Ia memiliki sahabat, relasi, dan orang-orang yang bersedia membantu ketika ia mengalami kesulitan. Sebaliknya, orang yang sombong seringkali hanya dikelilingi oleh orang-orang yang mendekat karena kepentingan. Dan ketika keberuntungan itu mulai memudar, orang-orang seperti itu biasanya akan pergi meninggalkannya. Dalam falsafah hidup orang Jawa terdapat sebuah ajaran yang sangat terkenal, yaitu, urip iku mung mampir ngombe, yang berarti hidup ini hanyalah persinggahan sementara. Ajaran ini mengingatkan manusia agar tidak terlalu terbuai oleh keberhasilan dunia. Karena sesungguhnya kekayaan, jabatan, dan keberuntungan hanyalah titipan yang bisa berubah kapan saja. Para leluhur juga mengajarkan bahwa orang yang mampu menjaga kerendahan hati ketika berada di atas, justru akan memperpanjang datangnya rezeki dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena kerendahan hati membuat seseorang tetap dekat dengan orang lain. Ia tidak lupa membantu sesama, tidak lupa bersyukur, dan tidak lupa menghargai perjalanan hidupnya sendiri. Itulah sebabnya pesan pertama ini dianggap sebagai fondasi penting bagi perjalanan hidup weton Wage. Jika seseorang mampu menjaga hatinya tetap rendah meskipun rezeki mulai mengalir deras, maka ia dipercaya akan mampu menjaga keberuntungan itu tetap bertahan dalam hidupnya. Namun jika kesombongan mulai menguasai hati, para leluhur percaya bahwa rezeki yang datang bisa pergi secepat angin yang berlalu. Pesan kedua yang konon diwariskan oleh para raja Jawa kuno kepada orang-orang yang lahir pada weton Wage berkaitan dengan sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu amarah. Dalam ajaran kebijaksanaan Jawa, amarah bukan sekadar emosi biasa. Para leluhur percaya bahwa kemarahan adalah api dalam diri manusia. Jika api itu mampu dikendalikan, ia bisa menjadi sumber kekuatan. Tetapi jika dibiarkan menyala tanpa kendali, api itu justru bisa membakar kehidupan seseorang sendiri. Menurut catatan dalam Primbon Jawa, orang yang lahir pada weton Wage sering dikenal memiliki sifat yang sebenarnya baik hati, tenang, dan tidak suka mencari masalah. Mereka cenderung menjadi pribadi yang sabar dan mampu menahan diri dalam banyak situasi. Namun di balik ketenangan itu,
Weton Wage juga dipercaya memiliki kedalaman perasaan yang sangat kuat. Mereka sering menyimpan banyak hal di dalam hati. Ketika menghadapi masalah, mereka lebih memilih diam daripada meluapkan emosi. Ketika disakiti, mereka sering menahan perasaan dan mencoba memahami keadaan. Tetapi para leluhur Jawa memahami satu hal penting tentang sifat ini. Ketika seseorang terlalu lama menyimpan emosi tanpa pernah mengeluarkannya dengan cara yang baik, perasaan itu bisa berubah menjadi amarah yang meledak secara tiba-tiba. Dan ketika orang Wage benar-benar marah, kemarahannya seringkali sangat besar. Inilah yang membuat para raja Jawa kuno memberikan pesan khusus bagi weton ini. Belajarlah menahan amarah sebelum amarah itu menguasai hidupmu. Dalam pandangan kebijaksanaan Jawa, kemarahan yang tidak terkendali bisa membawa banyak dampak buruk dalam kehidupan seseorang. Pertama, kemarahan dapat merusak hubungan dengan orang lain. Kata-kata yang keluar saat marah seringkali melukai hati orang lain, bahkan kepada orang-orang yang sebenarnya sangat dekat dengan kita. Kedua, kemarahan dipercaya dapat mengganggu keseimbangan batin seseorang. Ketika hati dipenuhi emosi negatif, pikiran menjadi tidak jernih. Keputusan yang diambil dalam keadaan marah seringkali justru menjadi keputusan yang disesali di kemudian hari. Namun yang paling sering dibicarakan dalam primbon adalah satu hal yang cukup menarik. Para leluhur percaya bahwa kemarahan yang tidak terkendali bisa menutup pintu rezeki seseorang. Mengapa demikian? Karena dalam ajaran spiritual Jawa kuno, rezeki dipercaya datang melalui keseimbangan energi dalam diri manusia. Ketika hati seseorang dipenuhi kemarahan, iri hati, dan dendam, maka energi dalam dirinya menjadi kacau. Akibatnya, peluang-peluang baik yang sebenarnya sudah dekat bisa menjauh tanpa disadari. Para empu dan penasihat kerajaan pada masa dahulu sering memberikan petuah bahwa seseorang yang mampu menahan amarahnya sebenarnya sedang menjaga keberuntungan dalam hidupnya. Bukan berarti seseorang harus selalu memendam perasaan. Namun yang dimaksud adalah belajar mengendalikan emosi, berpikir sebelum bertindak, dan memilih jalan yang lebih bijaksana ketika menghadapi masalah. Dalam falsafah Jawa dikenal sebuah ajaran yang berbunyi, menang tanpa ngasorake, yang berarti menang tanpa harus merendahkan atau menyakiti orang lain. Ajaran ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati seseorang bukanlah ketika ia mampu melampiaskan kemarahannya, tetapi ketika ia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Orang yang mampu menahan amarahnya seringkali terlihat sederhana. Namun sebenarnya ia memiliki kekuatan batin yang sangat besar. Karena tidak semua orang mampu menguasai emosi dalam dirinya. Itulah sebabnya para raja Jawa kuno mengingatkan bahwa bagi orang yang lahir pada weton Wage, kemampuan menahan amarah bukan hanya soal menjaga hubungan dengan sesama manusia. Lebih dari itu, kemampuan tersebut dipercaya menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberuntungan dan rezeki tetap mengalir dalam kehidupan mereka. Pesan ketiga yang dipercaya berasal dari nasihat para raja Jawa kuno untuk orang yang lahir pada weton Wage berkaitan dengan satu hal yang sangat sederhana dalam kehidupan manusia, yaitu menolong sesama. Sekilas pesan ini mungkin terdengar biasa saja. Namun dalam pandangan kebijaksanaan Jawa kuno, perbuatan menolong orang lain memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar tindakan baik. Para leluhur percaya bahwa setiap manusia sebenarnya hidup dalam jalinan takdir yang saling terhubung satu sama lain. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri, entah dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berbeda. Dalam banyak catatan primbon, weton Wage dipercaya memiliki garis kehidupan yang unik. Mereka sering dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, baik dalam bentuk nasihat, tenaga, maupun dukungan. Anehnya, dari pertemuan-pertemuan seperti itulah seringkali muncul jalan rezeki yang tidak terduga. Para raja Jawa pada masa lampau memahami fenomena ini. Karena itulah mereka meninggalkan pesan agar orang-orang yang lahir pada weton Wage tidak mudah menolak ketika ada seseorang yang datang meminta pertolongan dengan tulus. Dalam berbagai cerita yang diwariskan secara turun-temurun di masyarakat Jawa, sering diceritakan tentang seseorang yang hidupnya berubah setelah membantu orang lain.
Ada kisah tentang seorang pedagang kecil yang dengan ikhlas membantu seorang pengembara yang kelaparan. Tanpa disangka, pengembara tersebut ternyata adalah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi, yang kemudian membuka jalan usaha bagi pedagang itu hingga menjadi kaya raya. Ada pula cerita tentang seorang petani yang menolong seorang lelaki tua yang tersesat di tengah hutan. Bertahun-tahun kemudian, lelaki tua itu kembali dengan membawa bantuan besar yang mengubah kehidupan si petani. Cerita-cerita seperti ini bukan hanya dianggap sebagai dongeng. Dalam kepercayaan Jawa kuno, kisah-kisah tersebut dipandang sebagai pengingat bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak pernah benar-benar hilang. Para leluhur bahkan memiliki keyakinan bahwa kadang-kadang orang yang datang meminta bantuan kepada kita bukanlah orang biasa. Mereka bisa saja menjadi perantara dari alam semesta, yang secara tidak langsung sedang membuka pintu keberuntungan bagi kita. Karena itulah, dalam falsafah hidup orang Jawa terdapat ajaran yang sangat terkenal, yaitu, sapa nandur bakal ngunduh, yang berarti siapa yang menanam kebaikan suatu hari akan memetik hasilnya. Namun tentu saja, pesan ini bukan berarti seseorang harus membantu tanpa batas hingga mengorbankan dirinya sendiri. Yang dimaksud oleh para leluhur adalah membantu dengan keikhlasan ketika kita memang mampu melakukannya. Kadang bantuan yang diberikan tidak harus berupa sesuatu yang besar. Sebuah nasihat yang tulus, sebuah bantuan kecil, atau bahkan sekadar mendengarkan keluh kesah seseorang pun bisa menjadi bentuk pertolongan yang sangat berarti. Orang yang memiliki hati terbuka untuk menolong sesama biasanya akan memiliki banyak hubungan baik dalam hidupnya. Dan seringkali, justru dari hubungan-hubungan itulah muncul berbagai kesempatan yang membawa perubahan besar. Bagi orang yang lahir pada weton Wage, pesan ini dianggap sangat penting. Karena menurut Primbon, jalur rezeki mereka sering datang melalui pertemuan dengan orang lain. Artinya, semakin banyak kebaikan yang mereka sebarkan kepada sesama, semakin besar pula kemungkinan mereka dipertemukan dengan peluang-peluang baik dalam hidupnya. Namun sebaliknya, jika seseorang terlalu sering menolak membantu orang lain tanpa alasan yang jelas, para leluhur percaya bahwa ia bisa saja tanpa sadar menutup pintu keberuntungan yang sebenarnya sedang mengetuk kehidupannya. Itulah sebabnya pesan ketiga ini selalu diingatkan dalam berbagai ajaran Primbon Jawa. Bahwa kadang-kadang, sebuah kebaikan kecil yang kita berikan hari ini bisa menjadi awal dari datangnya rezeki besar di masa depan. Pesan keempat yang dipercaya berasal dari nasihat para raja Jawa kuno kepada orang-orang yang lahir pada weton Wage berkaitan dengan sesuatu yang seringkali menjadi penentu besar kecilnya keberhasilan seseorang dalam hidup, yaitu keberanian mengambil kesempatan. Dalam berbagai catatan Primbon Jawa, weton Wage dikenal sebagai pribadi yang memiliki sifat hati-hati dan banyak pertimbangan. Mereka bukan tipe orang yang gegabah dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, mereka cenderung berpikir panjang sebelum melangkah. Sifat ini sebenarnya adalah sebuah kelebihan. Karena dengan sifat tersebut, orang yang lahir pada weton Wage sering mampu melihat berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan. Mereka mampu menimbang risiko dan memikirkan langkah terbaik sebelum bertindak. Namun para leluhur Jawa juga memahami bahwa sifat terlalu berhati-hati terkadang dapat berubah menjadi keraguan yang berlebihan. Ketika seseorang terlalu lama mempertimbangkan sesuatu, kesempatan yang sebenarnya sudah berada di depan mata bisa saja berlalu begitu saja. Inilah sebabnya para raja Jawa kuno memberikan pesan khusus bagi orang-orang dengan weton Wage. Jangan terlalu lama ragu ketika kesempatan baik datang dalam hidupmu. Dalam falsafah hidup orang Jawa, kesempatan sering diibaratkan seperti tamu yang datang berkunjung. Ia tidak selalu datang setiap saat. Kadang-kadang kesempatan hanya datang sekali dalam waktu yang sangat singkat. Jika seseorang menyambutnya dengan keberanian dan kesiapan, kesempatan itu bisa membawa perubahan besar dalam hidupnya. Namun jika seseorang terlalu lama berpikir dan akhirnya melewatkannya, kesempatan itu bisa pergi dan tidak pernah kembali lagi. Para leluhur percaya bahwa banyak orang yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk sukses, tetapi mereka tidak pernah benar-benar melangkah karena terlalu takut mengambil risiko. Rasa takut gagal, takut salah, atau takut menghadapi perubahan seringkali membuat seseorang memilih tetap berada di tempat yang sama.
Padahal dalam perjalanan hidup, perubahan seringkali menjadi pintu menuju keberuntungan yang lebih besar. Dalam berbagai cerita yang berkembang dalam masyarakat Jawa, sering diceritakan tentang orang-orang yang awalnya hidup sederhana, tetapi kemudian kehidupannya berubah setelah berani mengambil kesempatan yang datang kepadanya. Ada seorang pedagang kecil yang awalnya ragu memperluas usahanya. Namun setelah memberanikan diri mengambil peluang yang datang, usahanya berkembang pesat hingga menjadi besar. Ada pula seorang perantau yang awalnya takut meninggalkan kampung halamannya. Namun setelah berani mencoba peruntungan di tempat baru, ia justru menemukan jalan kesuksesan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kisah-kisah seperti ini sering dijadikan pengingat bahwa keberanian mengambil kesempatan bisa menjadi titik awal perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Bagi orang yang lahir pada weton Wage, pesan ini dianggap sangat penting. Karena menurut kepercayaan primbon, orang dengan weton ini sebenarnya sering dipertemukan dengan berbagai peluang dalam hidupnya. Namun tidak semua dari mereka berani mengambil langkah ketika peluang itu datang. Sebagian memilih menunggu waktu yang dianggap lebih aman. Sebagian lagi terlalu khawatir terhadap kemungkinan kegagalan. Padahal menurut kebijaksanaan para leluhur, kesempatan tidak selalu datang dalam kondisi yang sempurna. Kadang kesempatan justru datang dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Tetapi disitulah seseorang diuji. Apakah ia cukup berani untuk melangkah atau tidak? Para raja Jawa dahulu mengajarkan bahwa keberuntungan sering berpihak kepada mereka yang berani mencoba. Bukan berarti seseorang harus bertindak tanpa perhitungan. Namun setelah mempertimbangkan dengan bijak, seseorang juga perlu memiliki keberanian untuk mengambil langkah. Karena tanpa keberanian itu, peluang yang sebenarnya bisa mengubah kehidupan seseorang mungkin hanya akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Itulah sebabnya pesan keempat ini selalu diingatkan kepada orang yang lahir pada weton Wage. Bahwa ketika pintu kesempatan mulai terbuka di hadapan mereka, keberanian untuk melangkah bisa menjadi awal dari datangnya rezeki besar dalam hidupnya. Kini kita sampai pada pesan terakhir yang konon pernah diwariskan oleh para raja Jawa kuno kepada orang-orang yang lahir pada weton Wage. Pesan ini sering disebut sebagai pesan yang paling misterius. Bahkan oleh sebagian orang dianggap sebagai pesan yang paling menggetarkan. Bukan karena berkaitan dengan hal-hal gaib yang menakutkan, melainkan karena pesan ini menyentuh sisi terdalam dari perjalanan hidup manusia. Pesan kelima itu berbunyi sederhana, orang yang lahir pada weton Wage harus berani menghadapi masa kesendirian dalam hidupnya. Dalam pandangan kebijaksanaan Jawa kuno, setiap manusia yang ditakdirkan memiliki perjalanan hidup besar biasanya tidak langsung mendapatkan kemudahan sejak awal. Sebaliknya, mereka sering melewati masa-masa yang penuh ujian. Ada kalanya mereka merasa sendirian, tidak dipahami oleh orang lain, bahkan terkadang harus berjalan di jalan yang berbeda dari kebanyakan orang. Para leluhur Jawa percaya bahwa masa-masa seperti ini bukanlah sebuah kebetulan. Masa kesendirian seringkali menjadi fase pembentukan karakter dan kekuatan batin seseorang. Pada masa itulah seseorang belajar memahami dirinya sendiri. Ia belajar menghadapi keraguan, menguatkan tekad, dan menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Bagi sebagian orang, masa seperti ini terasa sangat berat. Ketika teman-teman mulai menjauh, ketika tidak ada banyak orang yang benar-benar memahami jalan hidup yang sedang dijalani, seseorang bisa merasa seolah berjalan sendirian. Namun dalam pandangan para empu dan penasihat kerajaan pada masa lalu, masa kesendirian justru merupakan tahap penting sebelum datangnya perubahan besar dalam hidup seseorang. Banyak tokoh besar dalam sejarah yang pernah mengalami masa seperti ini. Mereka pernah dipandang sebelah mata, pernah diragukan, bahkan pernah dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi justru dari masa-masa itulah mereka belajar menjadi pribadi yang kuat. Dalam primbon Jawa, orang yang lahir pada weton Wage sering digambarkan memiliki kekuatan batin yang tidak selalu terlihat dari luar. Mereka mungkin tampak biasa saja, tetapi sebenarnya memiliki ketekunan dan daya tahan yang sangat kuat. Ketika seseorang mampu melewati masa kesendirian dengan tetap menjaga keyakinan dan usaha, para leluhur percaya bahwa ia sedang mempersiapkan dirinya untuk menerima sesuatu yang lebih besar.
Karena itulah pesan kelima ini sering dianggap sebagai pesan yang paling menggetarkan. Bukan karena menakutkan, tetapi karena tidak semua orang sanggup menjalani fase kehidupan seperti ini. Banyak orang yang memilih menyerah ketika hidup terasa sepi dan penuh tantangan. Namun bagi mereka yang mampu bertahan, masa-masa sulit itu seringkali berubah menjadi titik balik dalam hidupnya. Para raja Jawa dahulu percaya bahwa kekayaan dan keberuntungan besar jarang datang kepada orang yang tidak pernah melewati ujian kehidupan. Sebaliknya, keberuntungan besar sering datang kepada mereka yang telah ditempa oleh pengalaman, kesabaran, dan keteguhan hati. Karena setelah seseorang melewati masa-masa sulit tersebut, ia tidak hanya menjadi lebih kuat secara mental, tetapi juga lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Dan ketika saatnya tiba, rezeki yang datang kepada orang seperti itu seringkali tidak datang sedikit demi sedikit, melainkan datang seperti air yang mengalir deras tanpa henti. Itulah sebabnya pesan kelima ini sering disebut sebagai pesan yang paling misterius sekaligus paling sakral dalam ajaran primbon bagi weton wage. Karena bagi mereka yang mampu memahaminya dan menjalani perjalanan hidupnya dengan keteguhan hati, pesan ini dipercaya bisa menjadi pintu menuju keberuntungan dan kekayaan besar di masa depan. Jika kamu lahir di weton wage, mungkin pesan para leluhur ini bukan sekadar cerita. Bisa jadi ini adalah pengingat tentang jalan hidup yang sedang kamu jalani sekarang. Kadang kita tidak sadar bahwa setiap ujian, setiap pertemuan dengan orang lain, bahkan setiap kesempatan yang datang dalam hidup, sebenarnya adalah bagian dari perjalanan menuju takdir yang lebih besar. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan baru tentang weton wage, jangan lupa tekan like, karena dukungan kecilmu sangat berarti untuk channel ini. Tuliskan juga di kolom komentar, wage hadir, jika kamu lahir di weton wage, atau jika ada keluarga dan temanmu yang memiliki weton ini. Dan yang paling penting, subscribe sekarang agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita primbon Jawa, rahasia weton, serta pesan-pesan leluhur yang mungkin bisa menjadi petunjuk dalam perjalanan hidupmu. Karena siapa tahu, pesan berikutnya justru adalah pesan yang selama ini sedang kamu cari.